Halo, Sobat Pelubocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang udah menyelesaikan pertandingan pekan ke-20-nya menghadapi Dewa United. Dan tentunya teman-teman udah tahu skor akhir di pertandingan ini. PSM Makassar harus mengakui keunggulan tuan rumah yaitu Dewa United dengan skor 3-2, teman-teman. Pertandingan yang menarik menurut saya, adu taktik antara Coach Bernardo Tavares dan Coach Rekri, di mana satunya sangat kuat dalam penguasaan bola dan satunya sangat kuat dalam bertahan dan serangan balik. Tapi di akhir pertandingan ya tentunya Jang Olde Rekering keluar sebagai pemenang antara Coach Bernardo Tavares beradu taktik di pertandingan tadi. Tapi tentunya teman-teman terhibur dengan pertandingan tadi karena ada 5 gol yang tercipta di pertandingan ini, di mana PSM Makassar sempat unggul terlebih dahulu atas tuan rumah Dewa United ketika Victor Detan mencetak gol cepat ke gawang Stephen. Setelah itu Alex Martin menyamakan kedudukan pada menit ke-20 kalau tidak salah, teman-teman. Dan Balotelli lagi-lagi Why Always Me kembali mencetak gol di pertandingan ketiganya bersama PSM Makassar, teman-teman. Kembali mengungguli Dewa United pada menit ke-24. Tapi ya Alex Martin bersama rekan-rekannya tidak tinggal diam setelah tertinggal atas PSM Makassar, kembali menyamakan kedudukan melalui Alex Martin lagi. Dan Balotelli sempat membuat PSM Makassar unggul kembali, tapi golnya dianulir karena tertangkap oleh VAR, terkena tangannya terlebih dahulu sebelum mencetak gol ke gawang Stephen. Dan petaka di akhir-akhir pertandingan di mana Ricky Kambuaya selaku aktor utamanya di sini yang menggiring bola melewati beberapa pemain PSM Makassar dan memberikan umpan yang sangat bagus ke kotak penalti PSM Makassar hingga membuat Alex Martin yang tanpa terkawal lari dari belakang mampu menyelesaikannya dengan baik, terlebih dahulu mengecoh Reza Arya Pratama dan menceploskan bola ke gawang Reza Arya Pratama sehingga membuat Alex Martin bersama Dewa United unggul 3-2 atas PSM Makassar. Dan tidak ada lagi gol yang tercipta sampai pertandingan berakhir, membuat Dewa United untuk saat ini berada di urutan keempat dengan mengoleksi 34 poin, sementara PSM Makassar yang kalah di pertandingan tadi harus rela turun ke posisi ke-8 dengan mengoleksi 31 poin. Dan tentunya ini bukan hasil yang diinginkan oleh Coach Bernardo Tavares di pertandingan tadi, karena kita tahu sendiri gimana PSM Makassar melawan Dewa United, mampu mengungguli Dewa United terlebih dahulu. Bahkan 2 kali PSM Makassar mampu mengungguli Dewa United. Tapi ya dengan kualitas pemain-pemain yang dimiliki oleh Dewa United, ya menurut saya itu juga menjadi salah satu kunci kemenangan Dewa United di pertandingan tadi. Bukan menganggap bahwa pemain PSM Makassar tidak berkualitas, tapi ya kita lihat sendiri PSM Makassar ada beberapa pemain pentingnya yang tidak bisa dimainkan, termasuk Yoram Fernandes. Ini juga pemain yang sangat-sangat penting di lini belakang PSM Makassar. Andaikan Yoram Fernandes tadi bermain, ya mungkin hasilnya tidak seperti ini, teman-teman. Kalau menurut saya. Tapi ya Yoram Fernandes tidak bisa bermain karena kabarnya masih cedera. Begitupun dengan M. Arfan, begitupun dengan Saki Ashraf. Ya, apa boleh buat? Melawan tim yang memiliki kualitas seperti Dewa United di setiap lininya, di mana di lini depannya ada trio yang mematikan di situ, ada Marukawa, ada Alex Martin, ada Egy Maulana Fikri. Di lini tengah juga ada gelandang yang kreatif termasuk Ricky Kambuaya, ada Maisidoro dan ada Hugo Gomez atau Jaja, teman-teman. Di lini belakang juga pemain-pemain bertahan yang cukup bagus. Altabala, ada Angelo, ada Bright Patari yang juga bermain cukup bagus tadi. Begitupun dengan Nico, Stephen, penjaga gawangnya juga cukup bagus, teman-teman. Sementara kita lihat PSM Makassar di lini depan ada Balotelli, ada Haljeta yang tadi permainannya menurut saya ya Haljeta masih perlu meningkatkan.
Begitupun dengan Daisuke Sakai. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Daisuke Sakai menurut saya tidak begitu maksimal juga. Victor Detan yang mencetak gol, ya kita lihat sendiri Victor Detan memang memiliki bakat tentunya, tapi ya masih perlu menit bermain, masih perlu jam terbang untuk terus berkembang pemain ini teman-teman. Tapi secara overall Victor Detan bermain cukup bagus dan mencetak 1 gol. Akbar Tanjung yang kita tahu juga di pertandingan sebelumnya di Liga 1 tidak bisa bermain, sekarang sudah bermain, dan begitupun dengan Latirpal. Ini juga yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Latirpal ditarik oleh Coach Benedetto Pares di babak kedua tadi sebelum terciptanya gol ketiga Dewa United, memasukkan Ananda Raihan dan memasukkan Matheus Silva. Ya, Matheus Silva punya juga peluang yang sebenarnya bisa menyamakan kedudukan di akhir-akhir babak kedua, tapi dia miss dengan peluang tersebut. Kalau tidak salah ini peluang yang diumpan oleh Victor Luis. Tapi ya inilah sepak bola, tentunya kalau kita tidak mampu memaksimalkan setiap peluang yang kita miliki dan lawan kita selalu memaksimalkan peluang yang ia dapatkan, ya itu akan menjadi perbedaan di akhir pertandingan. Karena yang paling banyak menciptakan gol di dalam suatu pertandingan, itulah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Dan inilah kejadiannya tadi, Dewa United mampu menciptakan gol lebih banyak meskipun sempat tertinggal 2 kali atas PSM Makassar. Tapi di akhir pertandingan Dewa United mampu keluar sebagai pemenang teman-teman. Dan di lini pertahanan seperti yang sudah saya katakan juga, bahwa kehilangan Yoram Fernandes tentunya ini kerugian yang sangat besar bagi PSM Makassar, karena lini pertahanan PSM Makassar tentunya tidak sekuat jika Yoram Fernandes bermain bersama Neto Suarez di lini tengah. Bukan juga meremehkan kapasitas dari Sahrul Lansinari, tapi ya tentunya untuk Yoram Fernandes yang cukup berpengalaman di lini pertahanan PSM Makassar, ya ini tentunya jauh berbeda ketika dia yang main di posisi tengah. Sementara Rizky Eka di pertandingan tadi bermain cukup bagus kalau menurut saya teman-teman. Begitupun dengan Victor Luis dan Reza Arya Pratama. Jadi ya kita tentunya berharap anak-anak asuh Coach Benedetto Pares cepat pulih, cepat bangkit, cepat keluar dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi, termasuk masalah kelelahan. Karena di pertandingan berikutnya, ya ini tak kalah kuatnya dengan Dewa United, sang pemuncak klasemen sementara yaitu Persib Bandung, yang tentunya terus mengincar kemenangan demi kemenangan untuk semakin memantapkan posisinya dan memperlebar jarak dengan pesaing-pesaing yang ada di urutan kedua dan ketiga teman-teman. Jadi mudah-mudahan PSM Makassar mampu mendapatkan hasil terbaik ketika menghadapi Persib Bandung. Karena setelah ini ya akan ada lagi laga final untuk PSM Makassar di Asian Club Championship teman-teman, yaitu menghadapi wakil dari Liga Vietnam untuk menentukan apakah PSM Makassar lolos ke fase berikutnya atau tidak. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.